kalau dia udah punya anak dan istri. Hatiku hancur sekali, tapi aku masih mempertahankan cintaku dan mau menjadi istilahnya pacar simpenan sampai pernah aku dilabrak sama istrinya. Ya, kalian subscribe untuk mensupport channel ini untuk selalu update dan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku Sekar HM. Jadi kali ini aku tuh sebenarnya pengen bagi-bagi kuota gitu aja sih guys, tapi ya nggak apa-apa, ini diselingin cerita dari beberapa followersku yang aku minta, dan aku emang kayak ngasih 5 orang aja ya, yang paling cepet gitu aja sih, karena takutnya kalau misal aku buka terus ternyata nanti kita kepanjangan bikin videonya gitu. Jadi ini agak mundur sih sebenarnya karena ada suatu halangan, jadi aku nggak bisa nepatin janjiku pas pada tanggal berapa atau hari apanya. Dan ini mohon maaf banget sebelumnya karena ini aku pakai kamera depan, jadi pasti agak burum-burum gimana gitu ya kan. Nah ini langsung aja. Nah langsung aja kita bacain cerita yang pertama. Ini dari Kak, nah aku sebut aja Kak Dilan gitu ya guys ya. Ini bukan nama asli ya, ini aku kasih nama samaran. Nah ini dari Kak Dilan. Sebentar, ada motor. Malam Kak Sekar, aku merasa terpanggil sama story Kak Sekar. Semoga bisa buat pelajaran di luar sana oleh para kaum wanita muda. Langsung aja, aku terlahir dari keluarga yang hidup tanpa bapak. Dan aku pun gak tahu siapa bapakku. Ibuku pun meninggalkan aku saat usiaku masih kelas 2 SD. Aduh sedih banget. Dan aku hidup dengan kakek nenekku saat usia pertumbuhan. Kurasa kurang sekali kasih sayang. Singkat cerita, saat aku menginjak masa SMP, aku dideketin sama seorang cowok usia 28 tahun. Berarti kalau SMP itu usianya sekitar 14 tahunan, dideketin sama cowok usia 28 tahun. Berarti setengah umurnya sendiri ya guys. Kece itu sekitar 14 tahunan berarti sama si cowok yang deketin Kak Dilan ini. Dia bekerja sebagai kuli bangunan. Awal sih biasa aja, tapi dia sangat perhatian dan sering ngasih uang jajan. Aku pun merasa nyaman dan aku pacaran dengan dia. Berarti pacaran sama cowok yang deketin umur 28 tahun gitu ya. Karena aku gak pernah merasakan kasih sayang dari seorang bapak, ketika ada laki-laki yang mencintaiku, aku takut sekali, merasa kehilangan. Aku pacaran sudah hampir 1 tahun. Saat aku mau masuk SMA, ternyata aku baru tahu kalau dia udah punya anak dan istri. Hatiku hancur sekali, tapi aku masih mempertahankan cintaku dan mau menjadi istilahnya pacar simpenan sampai pernah aku dilabrak sama istrinya. Namanya cinta gak ada yang salah ya guys, tapi ya gak tau lah. Saat itu aku bener-bener gak tahu kalau dia udah punya anak, karena waktu itu belum ada video call dan sebagainya. Aku pun gak pernah cerita sama temen-temen karena aku malu punya pacar umur tua. Jadi kalau semisal kakaknya ini SMA-an, pacarnya mungkin udah mulai umur 30 tahunan ya. Ini posisinya dia bener-bener gak tahu kalau si pacarnya ini udah punya anak dan istri. Kalau kayak gini yang bajingan siapa guys? Ya, aku sampai pernah mau bunuh diri karena aku merasa tidak mau kehilangan cinta dari seorang laki-laki lagi. Jadi dia tuh kayak udah lama nggak pernah dapat kasih sayang dari bapaknya. Jadi setelah ada laki-laki yang mencintai dia tuh dia kayak nggak mau kehilangan gitu loh. Tiba-tiba pacarku ninggalin aku begitu aja. Aku nggak tahu di mana rumahnya, nomornya ganti, dan aku tanya ke teman kerjanya, katanya dia sama istri dan anaknya pindah keluar kota. Ada kerjaan kuli di sana. Oh, jadi dia tuh kayak kuli yang pindah-pindah. Tapi emang sih kalau biasanya kalau dulu aku SMA pun
kulinya itu bukan kuli orang situ gitu loh, kayak apa gitu ya, kayak gitulah mungkin ya, aku juga nggak tahu. Pokoknya ini tuh dia tuh kayak merasa kehilangan jejak di situ. Dia diblokir, dia pergi begitu aja, dan dia dengar kabar katanya si pacarnya ini pindah ke luar kota. Mungkin usia segitu usia labil. Apapun yang aku lakuin tuh menurutku bener. Setelah itu aku males kenal laki-laki, dan saat aku SMA kelas 3 ada temenku yang suka sama aku dan aku berusaha membuka hatiku, dan saat itu aku sadar dulu aku tidak tahu apa itu cinta. Oh, jadi dia karena dari SMP pacarannya dan dia tuh nggak paham. Jadi saat SMA mulai ada yang deketin dia gitu-gitu, masih SMA kelas 3. Nah, SMA kelas 3-nya tuh dia tuh baru mulai sadar nih guys, apa yang dulu dia lakuin tuh ternyata salah. Itu tuh bukan cinta, tapi lebih kayak dia tuh merasa kehilangan gitu gak sih? Dulu itu sebenarnya aku hanya merasa kesepian dan butuh kasih sayang seorang ayah. Jadi pesan buat anak-anak broken, tolong kalian harus punya sahabat. Dan aku yakin anak sekarang jauh lebih pintar memilih daripada zamanku dulu. Sekarang memilih daripada zamanku dulu. Sekarang udah ada sosmed dan lain-lain yang bisa untuk hiburan. Dan alhamdulillah aku dan pacarku yang dulu SMA itu kita sampai sekarang udah mau menikah. Doain ya mbak, semoga kehidupanku lancar. Dan ini aku nikah pun pakai wali karena aku nggak tahu siapa bapakku. Semoga keadilan selalu bahagia, dan namanya juga manusia, kita nggak bisa gimana ya, kita nggak bisa memilih kita dilahirkan oleh siapa gitu kan, maksudnya dari keluarga apa kita nggak bisa memilih. Kalau mau memilih otomatis setiap anak itu pengen dilahirkan dari ibu yang sabar, bapak yang bertanggung jawab gitu kan, tapi kita sendiri nggak bisa milih kita dilahirkan dari orang tua seperti apa gitu. Makanya kalau kita merasa kehidupan kita itu buruk gitu, sebisa mungkin saat kita berkeluarga kita harus bisa membangun keluarga yang harmonis untuk anak kita kelak gitu ya. Semoga keadilan itu dilancarkan urusannya, dan semoga nikah semoga pernikahannya juga berjalan dengan lancar dan bahagia selalu, amin. Ada lagi ini yang kedua agak singkat ya. Ini disebut aja Kak siapa ya? Kak Melati. Oke, Kak Melati. Ini aku samarin ya guys namanya. Pengalaman terburuk adalah ketika pacaran 5 tahun dan 5 tahun pula jadi selingkuhan dia. Oh, berarti dia tuh pacaran 5 tahun tapi dia tuh nggak tahu kalau pacarnya ini punya pacar. Jadi tapi posisi dia di situ itu sebagai selingkuhan ya kan. Tapi dia nggak tahu nih kalau dia jadi selingkuhan. Ngerubah dia dari yang bergajulan sampai mau olahraga bina fisik, nemenin daftar TNI, pas keterima dia ngaku kalau dia mau tunangan sama yang lain. It's okay, nggak apa-apa. Oke. Jadi cuma itu aja. Jadi dia itu pacaran 5 tahun, tapi selama 5 tahun dia tuh sebagai selingkuhan, tapi dia nggak tahu nih kalau dia itu sebagai selingkuhan. Dan waktu itu pacarnya itu masih nakal lah ya, biasa anak muda gitu. Terus dia mau olahraga bina fisik dan dia juga nemenin daftar sebagai TNI. Pas udah keterima nih, ternyata dia mau tunangan sama yang lain. Jadi yang lain itu pacar pertamanya dia gitu lah. Yang sabar ya mbak ya, semoga diberiin kebahagiaan selalu menyertainya, diberiin yang lebih baik. Kadang orang tuh nggak baik itu bukan berarti dia harus punya jabatan, dia harus gini ya. Iya, namanya wanita itu harus realistis. Tapi yang pertama itu kadang tanggung jawabnya sebagai laki-laki itu sih. Itulah itu. Cerita yang ketiga ini agak lumayan panjang, sebut aja Kak Princess ya. Jadi gini, halo Mbak Sel, mau curhat tapi bingung mulai dari mana. Jadi sekitar bulan September 2018 aku pernah motoran ke Semarang. Rumahku sana ya, pokoknya motoran ke Semarang.
OTW dari rumah ke Semarang sekitar jam 2, tapi karena aku nggak bisa ngebut walaupun jalannya sepi, perjalanan jadi 3 jam. Jadi Kak Putri ini nggak biasa pulang pergi rumah Semarang gitu, jadi dia nggak bisa ngebut nih padahal jalanan itu sepi. Jadi ceritanya waktu itu aku mau beli tas di salah satu mall di Semarang dan harus beli saat itu banget karena besoknya mau tak pakai buat kuliah. Pas zaman maba. Kenapa jauh-jauh beli ke Semarang? Karena doi kuliah di sana, jadi bisa sekalian gitu. 3 sore, alhamdulillah dapat izin ortu karena berhasil gelibet-gelibet. Mungkin kalau aku jujur ngomong kalau sendirian pasti nggak dapat izin. Jadi dia bilangnya sama teman gitu mungkin ya, nggak bilang kalau mau ke Semarang sendirian. Karena aku pernah ketilang juga di depan mall. Itu pas sama doi ini apa sih cerita pas ketilang pas doi libur kuliah hari Sabtu, dia janji Mai ngajak ke Semarang beli sesuatu, tapi tak tunggu sampai sore nggak ada jemputan, ternyata doi futsal. Kesel kan, jadi udah janji nanti mau ngajak ke mall, ternyata malah futsal sama temen-temennya. Kesel banget. Jadi kan ngamuk-ngamuk nih Mbak Princess ini. Terus capek-capek habis futsal sekitar jam 7 langsung cus OTW Semarang walaupun hatiku masih mangkel. Terus pas sampai Demak, meh keserempet motor. Jadi udah janjian sama doi ya mau jalan-jalan ke mallnya, tapi malah nggak dijemput-jemput. Doi malah main futsal. Waktu OTW kan agak dongkol ya ini ya. Hati tuh agak dongkol gitu, malah dia keserempet nih guys. Dia keserempet doi terus banting ke kiri dan akhirnya kita jatuh di depan proyek bangunan pas tempat aduan semen. Jadi keserempetnya bantingnya ke kiri, mungkin di kiri masih ada perbaikan jalan, jadi jatuhnya itu di aduan semen. Alhamdulillah nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Tapi sebadan penuh semen basah. Jadi badannya tuh dia tuh berlumuran semen gitu. Lanjut perjalanan mampir ke pom buat bersihin badan, dan karena nggak bawa baju ganti ya wes basah-basahan tetap dipakai. Lanjut OTW sampai di Semarang. Beberapa outlet di mall dah ada beberapa yang tutup, termasuk barang sing tak beli. Jadi dia kan mau beli tas ya kalau nggak salah ya. Jadi di sana udah tutup karena kemalaman. Naik dalam mall sumpah dingin pol, soalnya bajuku belum kering. Untung pakai hitam-hitam jadi nggak terlalu kelihatan naik kotor ya Allah. Itu dingin banget lah, basah masuk mall. Ya wes dengan rasa kecewa aku dan doi memutuskan langsung balik ke tempatnya kan. Walaupun hati rasanya tambah mangkel keluar dari parkiran. Langsung disempriti Pak Polisi karena lawan arah. Surat-surat dibawa polisi, langsung disuruh ke pos polisi. Padahal jam 10 malam udah mau lepas dinas, tapi tetap kena tilang. Akhirnya bayar tilang sekitar 250 sampai 350. Pokoknya 250 atau 350 gitu. Mbak Princess ini lupa berapa pastinya berapa. Terus pulang hati rasanya makin gak karuan. Wes OTW keserempet motor, kecemplung galian semen, sampai mall Kapisen malah udah tutup. Balik-balik kena tilang. Nah ini kalau dimulai dengan hati mangkel itu pasti hasilnya tuh tak karuan. Pembelajarannya mungkin sesuatu yang diawali dengan ngamuk-ngamuk pasti hasilnya zong. Tuh guys dengerin. Singkat ceritanya, Mbak Princess ini balik jam 10, ngantuk-ngantuk sampai rumah jam 1 malam. Dan paginya langsung masuk kuliah. Oh jadi dia itu pulang dari Semarang ke rumahnya itu jam 10 malam. Terus sampai rumah itu jam 1 malam. Berarti ya hampir 10, 11, 12, 3 jaman lah ya guys. Paginya langsung masuk kuliah ospek sampai sore. Badan rasanya Masya Allah, rekosone pol. Lanjut karena percobaan pertama gelibet-gelibet sama ortu berhasil. Sekitar bulan September aku nyoba lagi gelibet-gelibet OTW Semarang lagi. Jadi dia nggak kapok nih guys, karena namanya juga mau ketemu sama kekasih hati, pujaan hati ya kan, gak ada kapoknya. Terus karena mau ketemu teman-teman ciwi-ciwi dari luar kota, pacarnya teman-teman dari kuliah. Oh sorry, jadi dia tuh mau ketemu sama temen-temennya pacarnya gitu, yang cewek-cewek. Singkat cerita aku OTW jam 5 sore motoran dari rumah. Biasanya aku kalau ke Semarang naik bis, tapi waktu itu ada perbaikan jembatan di Demak buat ngehindari macet, jadi naik motor biar cepet. Singkat cerita sampai Lingkar Kudus ada bapak-bapak sendirian naik motor, nepuk punggungku, posisi pas di lampu merah sambil ngomong apa gitu, aku nggak terlalu jelas dengernya. Intinya menurutku itu sudah aneh gitu ya pokoknya ya. Pas lampu hijau aku langsung ngebut dan bapak-bapak itu masih ngejar dari belakang. Pas ketemu lampu merah dia juga masih nyalip-nyalip jejeri motorku sambil bilang, "Lopo kok ngebut sayang." Ngeri juga ya. Jadi dari pertama dia nepuk pundak, terus si Mbak Princess ini kayak aduh cepetan-cepetan gitu. Malah bapaknya tetap masih nyelip-nyelip dan malah nanyain, "Lopo kok ngebut sayang?" gitu. Siapa yang nggak merinding coba? Ya Allah, aku langsung tambah gemetar dan motorku tak gas tambah kenceng. Padahal biasanya aku nggak pernah ngebut dan aku wes nggak mikir ini nanti jatuh atau enggak. Pokoknya yang penting aku jauh sama bapak-bapak tadi. Jadi Mbak Princess ini ngebut gitu posisinya. Sampai Demak aku masih dibuntutin
Dan alhamdulillah sampai perbaikan jembatan keadaan macet total, aku gelibet-gelibet dan alhamdulillah lolos dari kejaran bapak-bapak. Dan lolos dari macet jalan beberapa meter, motorku tiba-tiba mati. Jadi udah kehilangan jejak nih sama bapak-bapak ini kan. Dia udah belok, udah nggak ada nih bapak-bapaknya. Malah motornya tiba-tiba mati. Motornya tuh tiba-tiba mati. Mbak Princess ini tuh nangis gara-gara takut kalau ketemu bapak-bapak yang tadi lagi. Dan alhamdulillah aku ketemu sama mas-mas habis nyebrang belok ke gang. Dia tuh jadi kayak habis nyebrang belok ke gang tuh lihat ada mas-mas kan. Papasan di jalan searah karena mas-mas tadi sebut aja Mas Adi ya, ini nama samaran juga. Mas Adi mau pulang habis kerja, jadi Mas Adi ini baru pulang dari kantornya, mau pulang baru pulang kerja lah, pulang ke rumah gitu. Aku minta tolong sama Mas Adi, ditanya kenapa kok nangis-nangis, pokoknya ditanya-tanyain lah, namanya juga lihat cewek nangis di pinggir jalan kan. Terus Mbak Princess ini cerita kalau tadi dikejar sama bapak-bapak aneh gitu, dan dia motornya juga tiba-tiba mati. Motorku didorong sampai nemu bengkel motor dan dorongnya lumayan jauh, padahal Mas Adi tinggal belok aja udah sampai rumah. BTW Mas Adi ini kerja di titik-titik, jadi kayak balik lagi gitu gara-gara nolongin aku. Sampai bengkel aku nelpon orang rumah nangis-nangis dan mau disusulin saudaraku yang di Demak, tapi aku bilang nggak usah. Jadi dia tuh nangis gitu loh karena sendirian naik motor, tadi udah dikejar bapak-bapak, sekarang motornya mati tiba-tiba gitu kan. Terus motorku nginep di bengkel karena lumayan parah dan Mas Adi mau boncengin aku dari Demak ke kos temanku di Semarang. Dan pas di bengkel tadi sempet tukeran nomor buat kabar-kabar motor nantinya. Baiknya Masya Allah dia ngejelasin aku orang baik, jangan khawatir dan lain-lain. Karena aku sempet nolak pas dibeliin minuman di warung dekat bengkel, bukan karena apa-apa, tapi takut kalau dikasih obat atau apa, karena sebelumnya aku masih parno dikejar bapak-bapak. Ya tetap namanya perempuan kan, tiba-tiba dikasih air minum gitu takutnya dilebuni apa-apa guys. Bahkan pas dibonceng Mas Adi juga minta aku tetap video call sama orang rumah kalau misal takut nek aku diapa-apake. Sampai kos aku dikasih KTP buat jaminan nanti kalau misal aku takut motorku dibawa lari. Singkat cerita Mas Adi langsung balik, mau tak beliin makan tapi dia nolak. Besoknya Mas Adi nelpon mau mindahin motorku ke bengkel temennya karena lebih murah. Aku yain aja menurutku karena nggak paham masalah motor. Singkat cerita habis maghrib aku pulang bareng doi. Aku ceritain semuanya dan meh COD-an sama Mas Adi buat ngambil motor. Ketika kita ketemuan di Genuk dan pas aku bayar biaya bengkel Mas Adi nolak habis sekitar 300-an kan, lumayan ya, tak paksa tetap nolak, bensin juga diisi full. Mau tak kasih ongkos buat nge-grab juga nggak mau. Mas Adi mau kerja bawa motorku, jadi kalau motorku tak ambil dia nggak ada kendaraan karena dipaksa-paksa. Mas Adi minta diantarin aja sampai tempat kerja. Sementara aku nunggu di warung milik budenya Mas Adi. Singkat cerita aku pulang sama doi bawa motor sendiri-sendiri dan alhamdulillah selamat sampai rumah. Pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini yang tadi ini ya, mungkin mana nih kakak kita harus jujur sama orang tua, jangan glibet-glibet cari alasan, karena aku udah ngebuktiin sendiri sekali aman, 2 kali kena apes. Jadi semisal kalian mau pergi itu tolong bilang sama orang tua gitu yang jujur, aku mau keluar nih sendiri gini-gini. Kalau misal nggak diizinin ya udah kan, apapun yang kadang orang tua tuh emang meskipun kadang kita lihatnya ih kok ngene bera oleh, tapi kadang itu tuh yang terbaik gitu loh guys. Dan aku percaya kalau Allah itu selalu melindungi kita dimanapun kapanpun, dan selalu percaya kekuatan doa. Buktinya pas aku dikejar-kejar bapak-bapak sepanjang perjalanan aku selalu baca doa-doa. Dan alhamdulillah aku ketemu Mas Adi yang super baik. Mungkin kalau nggak ketemu Mas Adi langsung kapok. Mungkin segitu aja ya Mbak Se, maaf bertele-tele. Jadi pokoknya itu harus jujur sama orang tua. Kalian keluar sama siapa dan kemana itu harus jujur. Kalau enggak emang gitu kadang tuh kayak dikasih pelajaran kecil-kecil, sentil-sentil dari Allah nih guys. Kayak perak jujur kayak memang tuamu gitu. Terus ada lagi guys, oke, cerita selanjutnya. Halo Mbak Se, aku mau cerita pengalaman yang menurut aku buruk sih. Waktu itu pagi ibuku masak dari jam 6 sampai jam 7. Aku sekali bantuin. Nah habis masak tuh ibuku nyuci baju di kamar mandi, tapi aku nggak bantuin karena mau ke sekolah, ada urusan sama wali kelasnya. Karena semalaman ada kucing gelut, nggak aku pisahin karena udah tengah malam takut keluar rumah. Aku ke depan rumah, aku lihat di depan pintu rumahku banyak banget darah berceceran. Bahkan di halaman rumah sampai belakang rumah pun banyak, ternyata itu darah kucing
Aku putusin buat bersihin, ngepel, dan segala macem. Habis itu aku mandi. Kan di kamar mandi yang buat ibuku nyuci. BTW habis ini mau berangkat ke sekolah, sekalian nunggu kabar dari wali kelas. Aku mandilah seperti orang biasanya, normal-normal aja. Yang bikin aku merasa ganjal tuh bau kamar mandiku yang aneh, bau yang asing. Aku sempat mikir, ih kamar mandiku baunya asing, aku nggak pernah bau kayak gini. Tapi aku pikirnya masih positif lah. Oh jadi misal kita kan masuk ke ruangan gitu, apalagi kalau kamar mandi kan pengap, atau maksudnya kalau kamar mandi kan nggak, sirkulasi udaranya nggak terlalu banyak kan guys. Jadi kalau misal ada bau yang sensitif, itu tuh emang kayak kerasa banget. Entah bau bangkai cicak aja kita tuh sebenarnya kerasa kalau misal di ruangan yang kecil atau tertutup gitu. BTW di bak mandiku ada terpal, mau dibuat kolam ikan, habis direndam di situ, airnya udah dibuang, jadi cuma terpalnya aja. Oh, jadi di bak kamar mandi itu ada terpalnya aja gitu, terpalnya yang buat kolam ikan. Aku agak janggal lihat terpal yang biasanya di bawah dasar bak lah, ini malah muncul ke atas bak. Aku masih positif tapi sempat deketin ke bak itu buat nyium bau. Jadi mungkin di situ baknya ada dua, yang satu buat mandi, nah yang satu bak biasa, dan itu tuh ada terpal. Biasanya terpalnya itu di bawah kan, nah kali ini tuh terpalnya di atas, jadi kayak nutupin baknya gitu. Terus jadi Kak ini sebut aja Kak Daun lah. Nah Kak Daun ini sempat liatin gitu loh, kayak penasaran apa mungkin sumber dari bau tuh di bak ini gitu kan. Tapi dia kayak ya udahlah gitu, tetap masih mandi. Terus aku selesai mandi, ganti baju, sholat duha, masih pakai mukena. Ibuku manggil aku dengan suara kecil. Ibu bilang kalau di bak ada tangan yang keluar dari terpal. Di bak mandi kamar mandinya ada tangan yang keluar dari terpal. Serem gak sih? Aku kaget, takut, deg-degan, nggak kebayang tadi udah mandi juga. Aku langsung mikirnya ke kucing mati sama hantu. Jadi mungkin atau ada pembunuhan di situ atau apa ya? Kata ibu itu tangan orang, manusia. Akhirnya aku ke depan rumah panggil tetangga. BTW kamar mandiku keadaannya lampunya mati, belum diganti. Tetangga langsung nyamperin ke kamar mandi. Setelah dibuka itu dalam bak ada orang jongkok, tutupan sama terpal itu. Ceritanya sambil keinget takutnya. Lainan nih kayaknya orangnya. Langsung pada kaget, sampai tetanggaku yang buka terpal itu kaget, teriak keras banget. Orang itu keluar dari bak mandinya ini. Itu tetanggaku waras sih, tapi katanya sih kurang asupan dari istrinya. Aku mikir untung ibuku belum mandi. Kalau ibuku udah di kamar mandi, ibu bakal diapa-apain. Aku bersyukur banget gak diapa-apain, meskipun orang itu udah lihat auratku, semuanya nyesek banget. Aku aja bacanya agak, bayanginnya tuh kayak ikut takut guys, serius. Kayak gini tuh ada traumanya sendiri sih. Ini kurang ajar sih orangnya. Kenapa gak nyewa aja ya kan? Nyewa orang lain itu kalau kayak gitu kan. Ini untung sih ibunya belum mandi. Kadang orang-orang gitu kalau sama anak kecil mungkin nggak nafsunya sama orang-orang tua gitu. Alhamdulillahnya si Mbak Daun ini nggak diapa-apain lah, itu masih dilindungin sama Allah ya. Stres itu kayak orangnya emang kelainan itu guys, kurang asupan dari istrinya. Itu sama aja merugikan. Itu bisa ya kayaknya ya kalau misal dilaporin gitu ya. Semoga dilindungin selalu dari orang-orang yang berbuat jahat ya kak ya, amin. Lanjut, ini cerita yang terakhir ya guys. Aku mau cerita soal orang tuaku yang hampir sepanjang hari kerja dari aku kecil. Dari kecil aku diasuh sama suster sampai aku SD. Setelah itu aku ngerasa hidup aku sangat jauh dari perhatian orang tuaku, karena mereka cuma mentingin kerja, walaupun aku tahu mereka kerja buat aku. Aku semakin terbiasa tumbuh tanpa perhatian, walau dari segi materi semuanya tercukupi. Sampai aku gede, aku selalu iri sama orang yang selalu diperhatiin sama ibunya. Entah itu dibuatin bekal atau sejenisnya. Karena kurang perhatian itu, aku jadi nyari perhatian ke orang lain, ke pacar. Sehingga aku kalau pacaran selalu sangat posesif. Karena aku ngerasa cuma pacarku yang bisa
perhatiin aku. Sejak kuliah aku ngerasa semakin bebas dan aku ngerasa salah pergaulan di kota. Entah itu staycation sama pacar atau minum sama teman-teman. Aku berusaha nemuin kebahagiaan aku sendiri. Sampai sekarang aku masih cari-cari kebahagiaan, meskipun dengan cara yang sangat salah. Pesan buat orang tua atau calon orang tua, tolong sekali komitmen untuk punya anak, bukan hanya mencukupi secara materi aja. Tapi anak juga sangat butuh perhatian dan bimbingan. Kadang orang tua merasa anak baik-baik saja karena mereka bisa mencukupi materi tanpa memikirkan sebenarnya anak itu sangat butuh diperhatikan. Oke, Kak ini nama samaran ya, panggil aja Kak Bintang. Jadi apa yang diceritain Kak Bintang itu aku banyak menemukan gitu loh, entah itu dari teman-teman dekat aku sendiri ataupun dari aku sendiri gitu. Tapi materi gitu, padahal itu bukan hal yang utama buat anak. Yang utama buat anak itu kasih sayang, kenyamanan. Jadi kalau mereka udah ngerasa kasih sayang dari orang tua yang di rumah itu penuh, mereka udah nggak mencari kebahagiaan di lainnya karena mereka udah merasa kayak aku di rumah aja udah bahagia gitu. Guys, makasih yang udah menonton. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman semua, kalian dapat berapa giga, terus dapat voucher yang apa, kalian bisa komen di bawah sini ya guys. Nanti insya Allah kalau aku ada rezeki lagi, aku akan bagi-bagi voucher kuota lagi. Nah, buat kalian pakai kartu apa bisa juga di komen di bawah sini. Oke, dadah.